Selamat malam sahabat keluarga dimanapun Anda berada. Selamat malam, senang kembali bertemu bersama dengan saya Indi Darmawan dari Familyverse Indonesia. Dan hari ini kita berada di dalam acara seperti biasa ngopi sore ya, walaupun udah malam. Tapi acara kita hari ini adalah ngopi sore karena hari ini kita mau ngobrol pintar seputar relasi. Hari ini kita akan bersama-sama bahas satu topik yang menarik soal memahami pasangan kita bersama dengan narasumber kita. Nanti kita akan ngobrol bersama dengan Ibu Marta ya. Hari ini kita bakal ngobrol bersama dengan Ibu Marta dan kita mau banyak ngobrol soal memahami pasangan dan juga memahami anak kita. Jadi topik di hari Kamis ini memang biasanya Familyverse akan cukup banyak membahas topik-topik seputar parenting, kemudian topik-topik seputar pasutri dan lain sebagainya. Jadi jika ada di antara sahabat keluarga yang nanti punya pertanyaan, sahabat keluarga boleh siapin. Dan kemudian sahabat keluarga bisa menuliskan pertanyaan di kolom komen ya. Untuk bisa ditanyakan langsung kepada narasumber kita di dalam kesempatan malam hari ini. Ada Ibu Marta Panjaitan yang akan berbagi dengan kita di dalam kesempatan malam hari ini. Dengan satu topik memahami pasangan dan anak sulit mana. Kayaknya dua-duanya nggak mudah ya, tapi itu menjadi PR kita, bukan cuma PR sih, sesuatu hal yang memang harus kita jalani sebagai pasangan, sebagai orang tua, untuk kita boleh belajar memahami orang yang terdekat di dalam kehidupan kita. Nanti kita akan ngobrol bersama dengan Ibu Marta. Nah, saya bacain dulu prolog kita malam hari ini ya. Pasangan dan anak-anak sama-sama penting di dalam kehidupan kita. Acap kali kita diperhadapkan untuk memahami karakter dan kebutuhan mereka. Lebih sulit mana? Memahami pasangan atau anak? Nah, memahami. Nah, ini walaupun kita diminta untuk memahami pasangan dan anak-anak kita, Bapak Ibu, saya percaya bahwa tetap ada strugglingnya ya, tetap ada struggle-nya, tetap ada tantangannya. Tetapi berbicara soal memahami, berbicara soal mengenal, itu menjadi hal yang penting di dalam sebuah relasi. Karena relasi akan menjadi sebuah relasi yang baik dan menjadi relasi yang bertumbuh ketika kita boleh mengenal pasangan kita, ketika kita boleh mengenal anak kita tentunya dengan baik, sehingga kita bisa memberikan menjalani peran kita juga dengan baik. Oke. Bu Marta, selamat malam. Oh, selamat malam Pak Endi. Iya. Senang sekali bisa ketemu lagi sama Bu Marta di dalam kesempatan malam hari ini. Dan hari ini topik kita menarik nih Bu ya, soal memahami pasangan dan anak ini sulit mana. Saya mau tanya satu pertanyaan. Bu Marta kan seorang konselor nih, seorang konselor keluarga. Kalau dari pengalaman Bu Marta, dari banyak kasus yang terjadi, sebetulnya lebih banyak kasus apa sih Bu yang biasanya terjadi dalam keluarga? Apakah kasus terkait dengan pasutri atau kasus terkait dengan parenting? Menurut Bu Marta sendiri gimana? Oh ya, kalau pengalaman saya ya Pak, selama saya jadi konselor, memang lebih banyak masalah-masalah pasangan sih Pak Pasutri dibandingkan dengan masalah parenting. Kalau diukur ininya ya, kualitasnya yang mana lebih banyak. Biasanya lebih banyak yang tentang pasangan. Oke, wow, menarik. Secara statistik berarti memang banyak sekali orang datang untuk konseling ngomongin soal persoalan masalah pasutri ya, masalah pernikahan. Kalau menurut Bu Marta sendiri, kenapa sih itu terjadi seperti itu, Bu Marta? Kalau kita lihat dari sisi pernikahan ya Pak, kalau namanya pasangan itu kan seseorang, kita bukan hanya untuk hidup sementara. Ketika kita menikah, kita punya komitmen hidup bersama. Itu sebuah keputusan. Jadi ketika kita memulai pernikahan, seharusnya kita punya sebuah tujuan bahwa kita punya komitmen bagi pasangan, gitu ya. Sekalipun nanti di dalam perjalanan tentu saja banyak sekali masalah, banyak sekali rintangan. Nanti kita kan ke depan akan bahas ya Pak India. Nah itu yang membuat kadang-kadang pasangan-pasangan itu bisa mengalami banyak konflik. Jadi kenapa seringkali di konflik saya juga banyak pasangan-pasangan, apalagi di 5 tahun pertama tuh biasanya Pak. Oke. Berarti di setiap tahun-tahun pernikahan seseorang itu berarti persoalannya bisa berbeda-beda ya Bu Marta ya? Pasti Pak. Pasti. Oke, Bu Marta boleh jelasin nggak nih sama followers nih, biasanya tahun pertama sampai ke-5 apa, 5 ke-10 apa Bu? Iya ya.
Kalau tahun pertama saya rasa nggak sampai 5 tahun lah ya. Mungkin dari tahun pertama sampai 3-4 tahun ke depan itu biasanya konflik yang terjadi lebih kepada penyesuaian, Pak. Jadi penyesuaian misalnya nilai-nilai ya, tentang kebiasaan-kebiasaan. Jadi konfliknya sebenarnya masalahnya tidak terlalu sangat-sangat yang vital, tetapi yang kecil-kecil ini loh, yang remeh-remeh ini ternyata buat pasangan bisa mengalami masalah, konflik-konflik yang kadang-kadang berkepanjangan. Hanya masalah soal kebiasaan menaruh sesuatu, itu bisa jadi masalah panjang, Pak. Nah, tetapi kalau di awal-awal biasanya di 1 tahun sampai 4 tahun pertama pernikahan, yang saya sendiri boleh berbagi bahwa dengan berbagai latar belakang yang kita datang dari berbagai latar belakang dengan pasangan kita tidak selalu sama kan ya Pak Endi ya. Nah itu aja udah menjadi satu problem tuh kalau kita nggak sungguh-sungguh menyatukan visi kita ke depan maunya apa nih, kita punya kebiasaan apa nih yang bisa kita satukan nih, hal-hal apa yang akan mengganggu hubungan kita nih kira-kira. Kalau hal kecil-kecil ya nggak terlalu harus dibuat jadi susah gitu loh. Nah ini yang sebenarnya kalau pasangan bisa memahami ini, sebenarnya melewati tahun pertama sampai tahun kelima pun itu sesuatu yang tidak menjadi rumit, tetapi saya sendiri memang alami juga sih Pak. Tahun pertama, kedua, ketiga itu sesuatu yang sangat amat sulit bisa dilewati karena memang kita sedang menyamakan persepsi Pak, menyamakan persepsi tujuan kita, bahkan ketika kita mulai punya keturunan, punya anak, kita juga harus tahu gimana nih mendidik anak kita harus sepakat untuk bagian-bagian itu. Oke, berarti di tahun-tahun awal itu menjadi masa-masa ya paling tidak adaptasi, kemudian mungkin terkaget-kaget dengan banyak perbedaan yang ada. Nah, kalau dari sepanjang pernikahan yang menurut Bu Marta sendiri, tahun-tahun mana sih yang biasanya cukup riskan nih, cukup berbahaya nih bagi pasangan untuk bisa di-manage dengan sangat baik? Kalau saya pikir tidak ada ukuran yang pasti sebenarnya. Kalau kita udah jalan 5 tahun pertama biasanya, nanti masuk ke tahun ke-6 yang berikutnya, ada konflik baru. Memang ada konflik yang baru mungkin yang akan muncul ketika anak kita udah mulai besar, tentunya ada konflik lagi. Nah, tetapi ketika kita di awal tahun dan tahun pertama sampai tahun kelima, kita bisa menjalaninya, lalu kita punya kesepakatan untuk menjalani yang berikut sekalipun ada konflik, biasanya kita bisa melewati itu, Pak Endi. Jadi tidak terlalu yang sangat-sangat mengkhawatirkan. Tetapi ada yang sangat berbahaya ketika gini. Waktu saya menikah, usia saya 28 tahun. Pasangan saya 31 tahun. Tapi ketika menginjak usia 40, biasanya orang katakan tuh usia 40 itu adalah usia masa-masa untuk seorang pria, itu masa-masa ibaratnya itu sudah menemukan banyak hal, bahkan mendapatkan sesuatu yang sudah membuat dia jadi mapan. Biasanya orang kan kalau udah mapan itu jadi kayaknya dia perlu variasi, dia perlu untuk mencari sesuatu yang baru supaya dia tidak mengalami kebosanan. Nah, masa ini sepertinya kadang-kadang jadi rawan, Pak. Kalau kita tidak bisa menyikapinya situasi ini dengan positif biasanya. Nah, itu pentingnya pasangan memang harus benar-benar punya komitmen membangun tujuan yang sama untuk kedepannya seperti apa. Nah, ketika berbicara soal persoalan pasutri nih, tadi Bu Marta bilang bahwa cukup banyak sebetulnya kasus yang ada itu justru bukan terkait dengan parenting ya, tetapi soal pasutri. Kira-kira Bu Marta sejauh mana sih pentingnya kita memahami pasangan sehingga sekalipun kita tahu bahwa konflik itu tidak mungkin bisa dihindari kan ya. Namanya dua orang gitu ya, berada di satu tempat yang sama, bertemu daily tiap-tiap hari, pasti tetap akan ada konflik-konflik. Nah, sejauh mana sebetulnya pemahaman kita akan pasangan itu akan menolong kita untuk bisa menjalani kehidupan pernikahan itu dengan baik. Kalau menurut Bu Marta gimana? Iya, buat saya sih untuk bisa memahami pasangan itu tidak pernah berhenti, Pak. Jadi setiap hari, setiap bulan, bahkan tahun, ada aja sesuatu yang kita belajar dari sikap itu. Tetapi ketika kita mencoba untuk punya komitmen seperti saya tadi katakan bahwa pernikahan ini bukan hanya hidup bersama, tetapi lebih daripada itu, ini sebuah hubungan, dan ini sebuah ikatan. Jadi nggak bisa hubungan ini hanya gara-gara hal-hal yang sepele lalu menjadi kita jadi berpisah seperti itu kan. Nah ini yang biasanya kita memahami pasangan mungkin dari berbagai, terlebih-lebih sebenarnya yang lebih paling kita perlu perhatikan adalah masalah karakter biasanya. Karakter yang bertolak belakang dengan beberapa hal yang misalnya kayak pola asuh, latar belakang, bahkan budaya. Kayak saya misalnya ya Pak Endi, kan
orang Batak, saya bertemu dengan Pak Heru orang Jawa. Bukan hanya karakter yang kami sesuaikan gitu ya, tetapi ada banyak hal, pola asuh lebih-lebih, bahkan budaya lebih-lebih. Itu jadi konflik-konflik yang kadang-kadang kalau kita tidak melihat ini secara positif, kita akan terus mengalami konflik-konflik ini gitu. Saya cerita sedikit mungkin ketika latar belakang saya adalah anak dari keluarga orang Sumatera dengan anak dari keluarga orang Jawa, sementara waktu Pak Heru 3 tahun tuh Pak Heru sudah nggak punya ayah. Sementara saya anak yang sampai 17 tahun itu sangat dikasih oleh ayah saya. Nah, dengan latar belakang yang seperti ini, pengalaman seperti ini, ketika saya menikah, tentunya pasangan saya mungkin tidak bisa atau tidak bisa sesempurna ketika dia harus menjadi seorang suami atau jadi seorang ayah. Karena dia tidak punya pengalaman bersama dengan ayah. Sementara saya sendiri haus sekali. Karena saya dipenuhi dengan kasih ayah, tuntutannya lebih kepada bagaimana suami saya bisa memenuhi semua kebutuhan saya seperti ketika saya dapatkan dari ayah saya. Nah, itu juga bisa berdampak tuh Pak Endi, tidak hanya soal karakter, tetapi pengalaman kita dibesarkan, pola asuh, bahkan budaya, itu juga akan membuat dampak yang sangat besar ketika kita tidak coba menyatukan. Jadi kita coba berjalan bersama-sama untuk menyatukan persepsi kita ya, menyamakan langkah kita gitu ya. Nggak boleh ada satu yang di atas, satu di bawah. Jaraknya itu terlalu jauh. Kalau standar yang satu sangat tinggi, dia harus berani dan mau menurunkan standarnya, yang lain harus coba untuk naik gitu. Jadi kita selalu bisa beriringan sama-sama gitu. Nggak boleh berlomba seperti orang berlomba siapa yang menang, siapa yang kalah. Tidak, dalam pernikahan itu tidak boleh terjadi. Oke, menarik sekali. Pertanyaannya begini, Bu. Adakah kendala-kendala yang biasanya dijumpai nih oleh pasutri-pasutri sehingga mereka terasa sulit sekali untuk memahami, atau mungkin dari sisi yang lain yang ingin dipahami merasa bahwa sulit sekali pasangannya memahami? Apa, Bu, biasanya kendalanya? Biasanya salah satu yang saya lihat dari konseling-konseling saya yang saya temui bahwa memang pengalaman lalu, Pak Endi. Masa ada banyak pasangan ketika menikah kan tidak, kita memang diajar untuk bisa terbuka. Betul. Tetapi bukan terbuka yang benar-benar, mungkin ada banyak cerita-cerita yang kalau misalnya wanita itu kan maunya detail nih ceritanya ya. Kalau wanita itu kan, lalu kenapa? Terus gimana gitu. Itu semakin suami untuk jujur berkata tentang pengalamannya, istri bukannya semakin senang, tetapi semakin, hah begitu ya? Nah itu yang biasanya kadang-kadang tidak membuat kita siap mendengar cerita-cerita itu. Nah kendala-kendala ini kalau tidak siap dengan semua konsekuensi namanya menyatu dalam sebuah pernikahan, dalam sebuah hubungan, karena hubungan bukan yang 1 bulan 2 bulan, ini hubungan yang seterusnya, bahkan sampai kita mengakhiri hidup kita akan dengan pasangan yang sama. Kira-kira seperti itu Pak, kendala-kendala yang kelihatan seperti itu. Oke. Nah itu kita bicara masalah pasangan, nanti kita mungkin Bu Marta boleh sharing soal ada nggak solusi-solusi supaya kita bisa memahami pasangan ya. Kalau terkait dengan anak nih Bu Marta, sejauh mana sih sebetulnya sebagai orang tua kita akan mengalami kesulitan-kesulitan di dalam memahami anak kita? Biasanya dalam hal apa saja, Bu Marta? Biasanya dalam hal setiap anak itu seperti kita tahu kan, anak-anak juga alami tahap perkembangan ya Pak. Nah kalau kita tahu di usia 0 sampai 5 tahun sebenarnya nilai-nilai yang bisa kita berikan kepada anak adalah kalau kita memberikan satu perintah buat anak itu hanya bicara soal ya dan tidak. Kalau anak mau melakukan sesuatu kita katakan tidak boleh. Dan itu mereka dengar. Itu di usia 0 sampai 5 tahun. Tetapi ketika anak-anak mulai masuk di masa sekolah, mereka sudah punya sebuah keinginan, mereka punya dorongan, mereka punya inisiatif. Apalagi ketika mereka sudah mulai berteman, Pak. Teman-teman yang mereka lihat. Ada banyak sekali anak-anak punya sikap seperti apa, lalu mereka akan bawa ke rumah. Mereka akan coba tuangkan itu sebagai sebuah sesuatu yang bagi mereka, aku juga bisa dong lakukan itu. Nah ini pentingnya kita sebagai orang tua memberikan teladan kepada anak-anak kita, teladan yang baik itu, teladan hidup kita, sehingga ketika kita mengkomunikasikan sesuatu yang bagi kita nggak pas untuk anak-anak kita, itu menjadi hal yang memudahkan kita sebenarnya. Tetapi kalau kita menjadi orang tua yang tidak pernah kooperatif dengan anak, kita menjadi orang tua yang sangat sangat temperamen terhadap anak, mungkin kita otoriter terhadap anak. Nah ini yang seringkali terjadi masalah-masalah. Nah di situ Pak Endi, jadi sebenarnya memahami anak, kalau tadi ditanya mana yang sulit, memahami pasangan atau anak, saya tidak bisa berkata bahwa pasangan lebih sulit, tidak, karena ini dua hal yang sangat berbeda
Gitu. Kira-kira seperti itu. Ya, ya, ya. Betul. Jadi memang baik terhadap pasangan maupun terhadap anak ada treatmentnya masing-masing ya Bu ya. Yang paling penting adalah Betul. sejauh mana kita boleh Ya. menjalani dengan sebuah kerinduan membangun keluarga yang bertumbuh dengan sehat. Ini menarik sekali nih. Saya mau coba tanya lagi terkait dengan memahami pasangan. Kalau Bu Marta sendiri mungkin punya tips-tips praktis nggak Bu? Ketika misalnya tadi Bu Marta cerita bahwa Ibu datang dari latar belakang budaya yang berbeda bersama dengan Bapak ya, punya masa lalu yang juga berbeda, punya kebutuhan-kebutuhan secara Betul. emosional yang berbeda. Nah, ini kan bisa jadi persoalan juga tuh. Gimana nih Bu caranya Bu untuk bisa apa ya istilahnya membuatnya menjadi istilahnya berdamailah dengan situasi yang sebetulnya juga tentunya tidak mudah di tengah. Oke. Rahasianya adalah komunikasi, Pak. Komunikasi. Komunikasi, oke. Ya, itu penting. Karena Dan itu selama menjadi hal yang penting ya. Ya, itu yang penting Pak. Jadi apapun masalahnya, kalau masih ada komunikasi, kita masih bisa duduk diam berdua, kita bisa ngobrol berdua di saat-saat yang tepat, dalam suasana yang enak. Saya rasa komunikasi itu salah satu cara yang paling tepat untuk sebuah hubungan. Jadi ya banyak komunikasi yang seperti apa Bu? Dulu saya ingat sedikit saya cerita bahwa saya tuh tipe orang yang sangat extrovert Pak. Saya kalau ngobrol begitu saya bukan orang yang berhadap tatap muka seperti ini, tetapi seiring dengan saya bertumbuh, saya mengalami pemulihan, saya dulu sangat introvert. Jadi saya tidak bisa terbuka dengan rasakan yang saya tidak enak itu nggak bisa. Konflik-konflik itu lebih di saya. Karena pasangan saya akan jadi kesulitan. Masalahnya apa sih? Kenapa sih? Tapi saya tidak bisa mengungkapkannya karena itu pola asuh saya seperti itu. Saya terlalu dilindungi. Saya untuk mengungkapkan saya yang ngikutin kemana orang tua saya bawa, saya harus seperti apa. Jadi hidup saya itu seperti kayak dikontrol terus menerus, sehingga kadang-kadang saya nggak punya keputusan penting, saya tidak ada jelas, sehingga ketika saya menikah saya sangat-sangat bermasalah karena saya tidak terbiasa untuk terbuka, tidak terbiasa untuk mengungkapkan perasaan saya. Nah itu jadi masalah itu Pak biasanya. Nah ini kan kalau tidak segera dikomunikasi, belajar cerita. Oke. Selain komunikasi Bu, adakah hal lain yang perlu dilakukan oleh pasangan? Selain komunikasi, adakah hal-hal lain yang perlu dilakukan oleh pasangan untuk bisa memahami? Oke, kesepakatan, Pak. Kesepakatan. Jadi ketika kita sudah mengkomunikasikan itu, kita perlu sepakat nih. Sepakat. Sepakatnya apa? Sepakat kalau saya salah, mau kan Papa ngingetin saya? Atau misalnya suami saya juga katakan, mau kan Mama ngingetin saya kan? Kalau namanya mengasihi, pasti Mama mau ngingetin saya supaya kita jadi lebih baik. Oh ya. Nah di situ kita perlu, itu yang disebut tadi komitmen itu Pak. Mungkin perasaan kita setiap saat bisa berubah. Tetapi kalau bicara komitmen, itu tidak menjadi hambatan kita untuk terus bisa maju bersama dengan pasangan kita. Kesulitan memang selalu ada, bahkan kadang-kadang tidak bisa selesaikan. Tetapi selama masih ada komunikasi dan mau sepakat, saya rasa itu cara satu-satunya untuk bisa selesaikan masalah-masalah itu. Wow, menarik sekali nih. Kalau nah pertanyaan saya lebih lanjut. Kalau misalnya terkait dengan parenting, Bu, terkait dengan anak, bagaimana kita bisa belajar untuk bisa memahami anak? Tips-tips praktis apa yang mungkin Ibu bisa berikan kepada followers kita di dalam kesempatan malam hari ini? Oke, saya punya 3 anak, semuanya laki-laki. 3 anak-anak saya itu yang perlu saya tahu dari mereka adalah karakter mereka, yang pertama. Lalu yang kedua adalah bahasa kasih, Pak Endi. Oke. Ya, jadi ketika saya sekarang sudah mulai tahu karakternya seperti apa, cara menegur anak yang satu dengan menegur anak yang itu sesuatu yang harus kita belajar. Nggak bisa ketika kita, lalu anak saya misalnya anak saya yang paling besar itu temperamennya mirip sekali dengan saya. Jadi selalu pasangan saya bilang gini, Mama yang paling tepat bicara dengan dia. Nah, seperti itu tuh. Kita harus selalu kenali anak kita
bahasa kasihnya seperti apa. Dia senang sekali. Kalau saya pergi dia nggak terlalu bermasalah. Tetapi kalau saya telepon, apa mah? Ya, oh yaudah ya mah. Tapi ketika saya bilang ini, Kak, Mama punya sesuatu untuk Mama bawa kamu. Oh ya, apa itu? Dia sangat apa ya? Buat dia tuh sesuatu yang sangat excited gitu loh. Karena dia bahasa kasihnya adalah hadiah. Oke. Nah, kalau anak saya yang kedua adalah bahasa kasihnya adalah waktu berkualitas. Buat dia nggak penting dikasih hadiah tidak, nggak masalah. Tetapi dia selalu akan ingatkan saya dan papanya bilang ini, Pak, Mah, kita udah lama loh nggak jalan-jalan sama-sama. Kita udah lama loh nggak makan sama-sama. Bukan makannya yang penting, Pak Endi ternyata. Kebersamaannya itu loh. Waktu yang berkualitas itu loh. Yang buat dia sangat penting. Kalau itu nggak ada bagi dia itu sebuah kebutuhan yang akan selalu ditagih di dalam kesehariannya. Gitu. Nah, anak saya yang ketiga, bahasa kasih sentuhan. Senang sekali dipeluk. Beda dengan anak saya pertama nggak senang dipeluk. Dan saya nggak boleh memaksa untuk saya anak saya yang pertama. Tapi kalau anak yang paling bungsu itu, kalau bisa diklonin sampai hari ini udah SMA pun, kalau dia boleh minta diklonin apa-apa, ya diklonin terus gitu. Nah itu anak-anak itu perlu kita kenali. Sehingga ketika kita ingin menanamkan nilai-nilai, ketika kita ingin menetapkan disiplin kita, kebijakan-kebijakan dalam keluarga, keputusan-keputusan apapun dalam keluarga, kita selalu melibatkan mereka. Walaupun mereka nggak akan tanya, kenapa kamu tidak setuju? Nah, kenapa banyak sekali orang sulit menghadapi anak-anak karena memang dia tidak kenal persis siapa anaknya. Seperti itu biasanya Pak Endi. Itu pengalaman saya selama 25 tahun. Wow, ini menarik sekali ya. Jadi memang memahami pasangan dan memahami anak itu dua-duanya butuh perjuangan. Dua-duanya itu butuh upaya dan usaha kita. Dan jika diperhadapkan dengan situasi-situasi tertentu yang mungkin dirasa tidak mudah, jangan pernah takut untuk berkomunikasi. Dan yang paling penting adalah komitmen itu. Ini yang menjadi hal yang akhirnya membuat pernikahan tetap bertahan. Bu, ini ada sebuah pertanyaan nih dari Ibu Onda Syulida. Ibu, bagaimanakah cara mengetahui bahasa kasih anak yang masih berumur 7 tahun? Gimana Bu Marta? 7 tahun, ya. Itu saya mulai kenali anak-anak saya itu dari kecil, Pak Endi. Jadi kalau misalnya saya ingin menerapkan sebuah disiplin, kalau misalnya saya cuma bilang gini, Dek, sini Dek, dia nggak bakal deketin saya, dan itu saya kenali setiap saat. Kenapa ya anak saya kalau saya minta datang dia nggak terlalu cepat merespon. Tapi saya ketika saya aktif mulai dekatin dia, saya mulai ubah caranya. Saya mulai kenali di situ Pak. Saya mulai pegang bahunya, Dek, tadi gimana di sekolah misalnya. Dia senang sekolah, dia akan cerita banyak gitu Pak. Dia akan cerita apa saja yang kita nggak minta dia untuk cerita. Lalu untuk kalau dia udah mulai punya rasa senang, dia hatinya sudah enak kan, kita tinggal bilang, Dek, tolongin Mama dong Dek, kamu bisa ambilin Mama. Oh ya, aku ambilin ya Mas. Gitu. Karena dia sudah mendapatkan kebutuhannya. Nah, saya bisa mengenali anak saya itu sejak umur ya, sekitar 7-8 tahun. Saya mulai masa sekolah, saya mulai belajar untuk kenal anak-anak saya. Sehingga saya tahu bagaimana kita bersikap kepada mereka. Yang paling penting mungkin yang perlu orang tua tahu adalah bahwa bahasa kasih itu ada beberapa macam. Ya, paling tidak ada lima bahasa kasih ya Bu ya. Sentuhan, waktu berkualitas, kata-kata penguatan, kemudian pemberian hadiah gitu ya. Nah itu menjadi hal yang mungkin bisa coba terus dilakukan kepada anak, dan kita lihat bagaimana respon mereka, di mana mereka sendiri merasa dikasihi atau tidak. Dan biasanya memang bahasa kasih seseorang itu akan terekspresikan dari cara dia mengasihi ya Bu ya. Misalnya kalau bahasa kasihnya adalah pemberian hadiah, biasanya dia akan mengekspresikan kasih dengan melakukan hal yang sama kurang lebih. Gitu ya. Kan tadi saya cerita anak saya, Mama bawa apa? Selalu yang ditanya ketika saya pergi, Mama bawa apa? Dia nggak penting saya mau pulang kapan, dia nggak penting saya kapan pulang, atau saya mungkin akan pulang malam. Yang dia jelas bahwa dia akan bertanya, Mama bawa apa? Nah di situ saya tahu bahwa anak saya punya bahasa kasih adalah pemberian hadiah seperti itu. Oke, dan itu pentingnya betul. Dan itu pentingnya membangun komunikasi terus-menerus bersama dengan pasangan dan juga anak. Oke, Bu Marta, pertanyaan terakhir sebelum nanti Bu Marta boleh mungkin kasih tips-tips praktis ya. Hal-hal apa sih yang perlu diperhatikan ketika memperhatikan pasangan, memahami pasangan dan juga memahami anak kita menurut Bu Marta? Untuk bisa memahami seseorang namanya hubungan ya Pak. Kalau hubungan itu harus lebih mengedepankan kepentingan pasangan atau anak kita dibandingkan kepentingan kita.
Jadi Oke. kalau kita terlalu memaksa, terlalu ingin, harus begini. Nah itu kan kata mama, bukan kata anak Hmm. kita. Hmm. Kata pasangan, bukan kata saya. Nah, Hmm. lebih baik apakah tidak lebih baik bahwa kita akan kenal ini. Kira-kira mana hal-hal yang kira-kira pasangan kita nggak suka saya Hmm. lakukan. Nah, itu akan menolong kita untuk bisa memahami pasangan kita, memahami anak kita. Walaupun Hmm. ini tidak berjalan sesempurna itu sih. Kadang-kadang prakteknya kan tidak semudah yang kita katakan. Tetapi paling Hmm. tidak, selama kita punya komitmen tadi Pak Endi, Hmm. saya rasa itu bisa berjalan dan kita akan berjuang karena ini sebuah hubungan yang tidak hanya berjalan 1-2 bulan. Ini hubungan yang panjang. Jadi kita perlu komitmen untuk membangunnya, sekalipun ada kendala dan masalah kita lewati bersama-sama. Yang penting terbuka seluas-luasnya untuk menerima orang lain, rela memberikan diri. Nah itu bicara kerelaan itu kan bukan sesuatu kalau kamu baik saya baik, bukan. Hmm. Tapi sebagai rasa kasih kita kepada keluarga kita biasanya kan kamu nggak beri apa-apa pun buat saya karena saya adalah ibu bagi kamu dan istri bagi kamu, buat saya sesuatu yang layak untuk saya berikan. Nah seperti itu harus ada kesadaran buat pasangan-pasangan, buat orang tua untuk bisa senantiasa bisa mengenali pasangan maupun anaknya sehingga kita bisa meminimalkan konflik-konflik yang terjadi di dalam keluarga kita. Seperti itu Pak Andi. Wow. Ini ada pertanyaan nih, Bu. Ibu Ya, bagaimana kalau suami orangnya pendiam dan mengunci ya. ponselnya? Nah, mengunci handphonenya, mungkin memberikan password atau apa. Jadi terkesan misterius begitu. Gimana nih, Bu? Ini belum pasangan yang sebenarnya mulai tidak percaya dengan pasangan. Tetapi gini Pak Edi, kalau Hmm. itu adalah memang kebiasaannya sejak awal, Hmm. mungkin dia kan akan kasih tahu. Kenapa aku pasang password mah? Karena kan anak-anak kadang-kadang pinjam pak handphonenya. Nah sebelum Hmm. mereka bisa pegang handphone kan mereka akan tanya, papa boleh nggak aku punya handphone? Oh papa punya password loh. Nah seperti itu. Itu alasan yang tepat. Tetapi kalau ternyata memasang password itu atau menggunakan password itu setelah di perjalanan tengah-tengah nih dari pernikahan kita Hmm. perlu memang mewaspadai itu sebuah tanda bahwa ada rahasia yang disembunyikan. Gitu. Hmm. Nah ini perlu komunikasikan dengan baik. Kenapa Pak? Handphone sekarang perlu dikunci-kunci, di password. Aku juga nggak pernah pegang. Atau bagaimana lah kita caranya supaya jangan timbul konflik sehingga suami merasa dicurigai. Hmm. Sepertinya pasangan nggak percaya dengan dirinya kan seperti itu Pak Endi. Nah ini konflik lagi nih. Kok sekarang kamu jadi pengen tahu ya? Kok sekarang kamu jadi sangat egois? Kok kamu sekarang jadi sangat kepo atau apa? Nah ini kan ibu-ibu sekarang tertekan dengan kondisi-kondisi seperti ini. Seharusnya pasangan itu juga bisa terbuka memang. Tidak ada sesuatu yang rahasia, termasuk handphone pun. Karena kalau pengalaman saya ya Pak Endi, saya tidak akan pernah memaksakan pengalaman ini kepada orang lain. Pasangan saya, Pak Heru itu nggak pernah kunci-kunci handphone dengan password. Kapan hari saya bisa pak, jam sebentar, oh ya. Karena saya tahu, dan dia tahu bahwa tidak ada yang perlu disembunyikan. Nah, Hmm. disitulah semakin kita menikah, selama kita menikah dan perjalanan itu tidak lagi sesuatu yang baru, misalnya 1-2 tahun, semakin ke sana seharusnya kita semakin percaya kepada pasangan kita, semakin terbuka kepada pasangan kita dan tidak ada sesuatu yang disembunyikan. Pasti Oke. kan kalau orang menciptakan sesuatu pasti ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Nah ini yang tidak boleh juga terjadi di dalam sebuah hubungan. Oke, kuncinya adalah bagaimana bisa mengkomunikasikan ini dengan baik Betul. ya, Bu Marta ya. Oke, Bu, ini masih ada 2 pertanyaan nih ya. Ini cukup banyak yang bertanya nih malam hari ini. Pertanyaan pertanyaan adalah, bagaimana caranya kalau suami pasif, sedang anak main handphone terus dan susah diajak komunikasi, sedangkan ibunya bekerja. Nah, kalau bicara sepertinya mau konflik. Jadi mungkin mamanya pengen suaminya itu mengingatkan anaknya jangan terus main handphone sementara suaminya itu pasif. Itu yang pertama, Bu. Lalu yang kedua, ada seorang ibu punya anak gadis usia 17 tahun. Dia jika ada masalah selalu diam. Jadi kadang saya tidak bisa konsen kerja jika udah dalam situasi seperti ini. Caranya gimana supaya anak gadisnya bisa terbuka? Yang pertanyaan pertama terkait dengan suami yang pasif, sementara sang istri butuh dibantu untuk ngingetin anaknya. Yang kedua, anak yang cenderung tertutup. Gimana Bu Marta? Ya, saya akan jawab yang pertama ya Pak Indi. Oke. Untuk pasangan suami, saya juga dulu Pak Heru itu bukan orang yang seperti Pak Indi kalau lihat ngobrol itu dulu nggak dia seperti itu. Pak Heru itu sangat pendiam sampai ketika saya menikah dengan Pak Heru sebelum saya menikah, ibu saya bilang gini, itu pacar kamu pendiam sekali, gimana nanti itu kalau menikah?
apa bisa nih menikah sama kamu? Kamu kan orangnya agak sedikit cerewet atau bagaimana? Enggak lama, nanti pasti berubah. Nah, ternyata ketika dalam pernikahan memang yang saya tadi katakan ke Pak Endi, pola asuh, latar belakang itu juga membentuk seseorang. Pak Heru tidak punya ayah ketika dia sudah usia 3 tahun. Jadi dia kehilangan kasih seorang ayah. Ketika dia menikah, mungkin dia akan gamang menjalani sebuah pernikahan. Bagaimana saya menjadi seorang ayah? Karena tidak ada figur yang pernah dia bisa contoh. Masa-masa itu sepertinya jadi kesulitan di dalam dirinya. Tapi saya sebagai penolong, saya sebagai seorang istri, bertahun saya menjalani itu, saya mulai peka, Pak. Saya memberi kesempatan dan memberi ruang kepada suami saya untuk dia bisa berubah, untuk dia bisa mengalami sesuatu terobosan baru yang membuat dia tampil sebagaimana mestinya. Jadi ketika kadang-kadang seperti ini, saya kasih satu contoh. Kadang-kadang Pak Heru bilang gini, Mah, itu si Yosa begini-begini, misalnya anak saya yang pertama. Saya bilang, oke, selama ini saya yang cover, misalnya apa aja saya kerjakan, apa aja saya lakukan gitu. Karena saya berpikir saya adalah penolong. Tapi lama-lama saya pikir, bapaknya kok nggak aktif banget ya, gitu ya. Lalu saya mulai bicara nih Pak, saya bilang gini, Pak, yang ini saya nggak mau. Saya mau Papa yang lakukan. Papa perlu belajar, karena Papa seorang ayah. Papa adalah kepala. Kalau Papa seorang kepala, sementara anak selalu melihat saya, bagaimana mereka bisa punya contoh? Mereka laki-laki semua. Di situ sepertinya Pak Heru dikagetkan dengan apa yang saya rasakan selama ini. Tetapi waktu itu saya mengkomunikasinya waktu yang tepat dan saat yang tepat, Pak. Jadi bukan pada saat konflik. Nah, kami lagi di kamar, suasananya sudah mau tidur, saya akan ngobrol, Pak. Seharusnya selama ini mungkin aku tahu kok. Karena aku ini kan keluarga dari Batak. Biasa mandiri kan perempuan-perempuan Tapanuli, Pak. Makanya seorang Batak, jadi saya diajar untuk tough gitu. Nah, saya udah terkondisi tuh seperti itu. Jadi kadang-kadang tanpa saya sadari sebenarnya bukan keinginan saya untuk melakukan semua hal sendiri. Tapi saya udah terbiasa. Otomatis aja gitu. Tanpa saya melibatkan suami. Ternyata suami perlu dilibatkan. Kenapa banyak suami-suami jadi pasif? Karena pasangan seringkali tidak melibatkan pasangannya untuk bisa berperan dalam keluarga. Kira-kira seperti itu, Pak Indi. Jika menghadapi anak yang pendiam, gimana, Bu Marta? Jawaban yang kedua adalah gini. Saya rasa setiap anak bertumbuh dengan semua kondisi-kondisi emosional tertentu. Ya, kalau memang anak itu pendiam sejak awal, saya tadi katakan dengan berbagai pengalaman mereka, mungkin ini tipe yang flegmatis melankolis. Nah, kan si ibu sudah bisa mengenali anaknya seperti apa. Tetapi kalau kondisi ternyata baru terjadi di tengah-tengah perjalanan masa-masa pertumbuhannya, kita perlu cari tahu nih. Karena sebenarnya keluarga itu adalah tempat yang paling aman untuk anak cerita. Kenapa anak nggak aman dengan saya? Kenapa anak tidak mau cerita dengan saya? Kenapa anak tidak mau terbuka dengan saya? Jangan pernah menyalahkan anak ketika anak tidak siap untuk terbuka. Bisa karena temperamennya. Tetapi kalau terus-menerus, saya rasa dia tidak aman. Bisa dia tidak aman dengan dirinya, dia juga tidak aman dengan orang tuanya, seperti itu. Makanya perlunya komunikasi tadi seperti itu, Pak Endi. Makanya anak-anak saya sekarang saya sudah ajar. Mama mau kalian terbuka. Salah ataupun bagaimana, yang penting kalian jujur. Jadi apapun sekarang 3 anak saya selalu saya ajar untuk cerita kepada kami. Itu bisa sampai hari ini yang kuliah, yang SMA bisa tidur satu tempat tidur, kita bareng-bareng bersama sambil ngobrol seperti mereka tidak merasakan ada batas. Karena memang itulah kedekatan seharusnya dalam sebuah keluarga. Gitu loh Pak Endi. Saya bisa namun itu ini menarik sekali nih. Ya. Sayangnya waktu kita terbatas ya Bu Marta dan juga sahabat keluarga. Jadi jika ada di antara sahabat keluarga masih punya banyak pertanyaan, nanti sahabat keluarga boleh ngikutin live Instagram kita di hari Selasa dan hari Kamis di setiap jam 7 malam sampai dengan jam 7:30 malam. Sekali lagi terima kasih Bu Marta untuk banyak sekali hal yang memberikan inspirasi kepada sahabat keluarga malam hari ini. Iya, sampai ketemu juga Bu Marta. Terima kasih. Selamat malam sahabat keluarga. Tuhan berkati.